Shalom, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Damai yang daripada Allah, itulah kiranya menemani kita dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Sambut dan terimalah sabda Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, supaya dengan kekuatan itu, sabda itu mengubah kita dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Kita sama-sama membacanya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, siapa kira-kira di antara kita yang merasa bangga, merasa senang, merasa terhormat ketika orang yang lebih hebat daripadanya memberikan kepercayaan kepada kita? Tentu tiap-tiap orang pasti merasa bangga, merasa senang, merasa bersuka cita ketika ada orang yang begitu hebat atau para petinggi memberikan kepercayaan kepada kita. Seperti pemilihan pas pampres. Ketika seseorang diunjuk untuk menjadi pas pampres, orang tersebut merasa terhormat atas pilihan itu. Maka ketika dia merasa terhormat atas pilihan yang datang kepadanya, dia akan menjaga kepercayaan itu. Dia akan mengusahakan bagaimana yang memberikan mandat kepercayaan itu benar-benar merasa senang dan merasa bangga dan bahkan merasa bersukacita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, demikian halnya Daud dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana ketika Daud menang berperang bersama dengan Tuhan, mengalahkan orang Filistin. Kemenangan yang diperoleh oleh Daud memberikan suatu ganjaran yang begitu menarik bagi tabut perjanjian Allah yang selama ini berada di tangan orang Filistin kembali direbut oleh Daud. Daud merasa bahwa kemenangan yang dia rasakan pada saat itu ketika dia mampu menaklukkan orang Filistin, semuanya itu bukan karena kekuatan, semuanya itu bukan karena kebolehan, semuanya itu bukan karena keperkasaan dia, tetapi semuanya itu dia percayakan karena Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya, karena Tuhan memberikan kemenangan. Maka kemenangan yang dia terima daripada Tuhan memberikan dia bersuka cita, memberikan dia mempermuliakan Tuhan, memberikan dia bermazmur, menyampaikan pujian yang begitu luar biasa kepada Tuhan.
Mazmur yang Daud sampaikan sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu Mazmur 24 yang menjadi perikop khotbah bagi kita. Bagaimana ini merupakan nyanyian khusus yang Daud ciptakan untuk mempermuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Mazmur ini merupakan nyanyian yang Daud sampaikan kepada Tuhan, yaitu karena dia Tuhan izinkan untuk memindahkan tabut perjanjian Allah dari tanah Filistin memasuki Yerusalem. Tabut perjanjian merupakan suatu tanda di mana tabut perjanjian ada, maka di situ juga Allah hadir. Maka ketika tabut perjanjian itu akan dipindahkan ke Yerusalem, disinilah Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Daud mempersiapkan segala daya, dana, dan upaya. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Daud merupakan suatu cara dia untuk mempermuliakan Tuhan. Dia menjaga tabut perjanjian itu supaya benar-benar dirasakan oleh orang Israel. Dia memindahkan tabut perjanjian itu supaya orang Israel menyadari bahwa Allah kembali hadir di tengah-tengah mereka. Boleh kita membacanya itu dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, dalam menyanyikan mazmur kemenangan yang Daud sampaikan pada saat ini, sekalipun Daud yang mendapatkan kemenangan, tetapi yang Daud kumandangkan bukan untuk membanggakan dirinya, justru dia lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, di sana jelas disampaikan bagaimana Daud memperkenalkan Allah pencipta alam dan pemilik semesta. Daud menyampaikan bahwa Engkau adalah Allah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia ini serta di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Daud pertama sekali dalam mazmurnya pada saat ini memperkenalkan siapa itu sebenarnya Tuhan. Lalu dalam ayat keempat sampai keenam, di sana Daud menceritakan bagaimana orang yang mampu hidup di dalam Tuhan harus menjaga kekudusan dirinya. Ini merupakan suatu kesadaran yang Daud miliki. Daud juga percaya siapa orang yang bisa mendekat ke tabut perjanjian Allah merupakan orang-orang yang sudah menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Lalu dalam ayat yang kelima, di sana jelas dibuat suatu janji yang begitu menarik. Apa janji yang Allah sampaikan, yang Daud sampaikan di sana? Yaitu dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Ketika orang mampu menjaga kekudusan di dalam kehidupannya, maka Daud sampaikan bahwa dia akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, menjadi suatu pertanyaan yang menarik bagi kita pada saat ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita menyanyikan mazmur yang Daud sampaikan kepada kita pada saat ini? Kalau Daud menghimbau agar umat menyambut kehadiran Tuhan,
dengan menyadari bahwa kehadiran Tuhan harus disambut dengan sukacita. Maka kita bagaimana? Ini menjadi hal yang menarik yang harus kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Tema yang diberikan kepada kita pada saat ini yaitu dikatakan nubuat tentang kedatangan raja. Siapakah yang datang? Ini yang perlu kita pahami dari Mazmur ini. Siapakah yang datang? Yang pasti yang datang adalah yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Siapakah dia? Dia adalah Raja kemuliaan. Jadi karena yang datang adalah Tuhan pencipta alam semesta dan dia merupakan Raja kemuliaan. Lalu bagaimana kita menyambut Raja kemuliaan yang akan datang itu? Apalagi ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu penyambutan tentang kedatangan Kristus. Bagaimana kita menyambut Raja kemuliaan ini? Bagaimana kita menyambut Tuhan yang akan datang? Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat ke-7 dan yang ke-9 dalam perikop kita pada saat ini jelas dikatakan ada berkata yaitu angkatlah kepalamu, dan ayat yang ke-9 juga dikatakan angkatlah kepalamu. Ini merupakan pengulangan kata yang disampaikan dalam Mazmur ini. Tetapi apa makna yang harus kita pahami pada saat ini? Yang pertama, makna angkatlah kepalamu dan terangkatlah pintu. Yang pertama, angkatlah kepalamu. Yerusalem sebelumnya menjadi kerajaan dan keagamaan orang Israel, menjadi pusat kerajaan. Maka ketika Israel ditaklukkan oleh bangsa Filistin, Yerusalem ditunggang balikkan dan dihancurkan. Orang Israel tertahan. Maka mereka menjadi tertunduk lesu, mereka menjadi tidak berdaya, mereka menjadi orang tahanan. Maka mereka menjadi tertunduk sebagai bukti bahwa mereka sudah letih, lesu, dan tidak mempunyai daya lagi. Tetapi ketika Raja kemuliaan akan datang, dikatakan di sana, angkatlah kepalamu. Berarti seruan dalam firman Tuhan pada saat ini menyuruh orang Israel mengangkat kepala. Mereka harus menyambut Raja kemuliaan. Mereka yang dahulunya menyerah, mereka yang dahulunya mengalami kekalahan, mereka yang dahulunya mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Maka ketika Raja kemuliaan datang, mereka diajak untuk mengangkat kepala, menyambut. Mengangkat kepala berarti memiliki motivasi yang baik, memiliki keberanian yang benar, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Angkatlah kepalamu. Ini merupakan suatu ajakan, suatu suruhan yang Daud sampaikan. Karena apa? Karena Allah pencipta alam semesta yang akan menghilangkan segala perbudakan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Angkatlah kepalamu, hai orang Israel, dikatakan pada saat ini. Kemudian dikatakan juga kepada kita, angkatlah kepalamu, hai seluruh orang Kristen, dan sambutlah Raja kemuliaan yang datang kepadamu. Karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena kita disuruh mengangkat kepala, menegakkan diri, menyadari bahwa Tuhan sudah datang, maka kita harus menyambut Dia, Raja kemuliaan itu, dengan kegirangan, tanpa ragu, dengan rasa optimisme yang begitu tinggi, sebagaimana simbol orang yang mengangkat kepala. Mengangkat kepala berarti menyambut dengan sukacita kemenangan yang diberikan oleh
Tuhan ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Raja kemuliaan itu sudah ada dan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Karena Raja di atas segala raja telah memenangkan kehidupan kita. Yang kedua yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 sama yang ke-9, dikatakan terangkatlah pintu. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ada di sana dikatakan dalam ayat yang ke-9 juga, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terangkatlah pintu. Maka ketika Raja kemuliaan datang, maka pintu itu harus terangkat. Pintu yang dahulunya tertutup itu, ketika ada orang yang mau masuk ke sebuah kota, maka pintu harus dibuka sebagai bukti bahwa orang atau kelompok atau rombongan yang mau masuk itu diterima di dalam sebuah kota tersebut. Tetapi firman ini mau mengatakan kepada kita, terangkatlah pintu. Ini merupakan suatu perintah. Karena Raja kemuliaan akan masuk, akan hadir, akan berdiam di dalam diri kita, maka dikatakan terangkatlah pintu. Pintu apa yang harus kita angkat? Pintu kecongkakan, pintu kebobrokan iman, pintu mental budak, dan lain sebagainya. Pintu-pintu yang selama ini menghambati kehadiran Raja kemuliaan harus kita angkat, harus kita buang, harus kita singkirkan, harus kita buang jauh-jauh. Karena tanpa kita membuka pintu gerbang itu, pintu kecongkakan itu, maka Raja kemuliaan tidak akan mampu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Lalu dalam ayat yang ke-10 dikatakan, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, nubuat tentang kedatangan Raja kemuliaan telah disampaikan kepada kita pada saat ini. Lalu apa yang harus kita renungkan di dalam masa-masa Advent pada saat ini? Apa yang harus kita pergumulkan atau yang harus kita imani dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mari kita berefleksi diri sejenak. Kalau kita menyadari COVID-19 yang terus merajalela di dunia ini, tentu membuat kita letih lesu, tentu membuat kita gundah gulana, tentu membuat kita was-was, takut, cemas, dan sebagainya. Tetapi pada saat minggu Advent yang pertama ini, Tuhan menubuatkan firman ini, menubuatkan kepada kita supaya dikatakan, angkatlah kepalamu. Maka selama ini kita sudah tertunduk oleh karena COVID, oleh karena permasalahan, oleh karena pergumulan. Pada saat ini kita harus mengangkat kepala kita, menegakkan diri kita, mengatakan bahwa kita harus menjadi pemenang atas segala pergumulan ini. Membukakan pintu-pintu gerbang yang begitu lebar, menyambut kedatangan Raja kemuliaan. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini memberikan suatu kemenangan pada kita. Maka pada minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk mengangkat kepala, menghilangkan segala kemelut-kemelut yang terjadi di dalam kehidupan kita, menghilangkan segala persoalan itu.
Tetapi bagaimana caranya? Kita harus membukakan gerbang supaya Kristus hadir di sana. Mengangkat kepala. Ketika Kristus sudah hadir, gerbang-gerbang kecongkakan ini sudah kita buang jauh-jauh. Maka Kristus akan masuk di dalam hati kita. Ketika Kristus sudah hadir di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, maka kita harus mengangkat kepala sebagai bukti bahwa Kristus itu sudah benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Covid boleh datang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Covid boleh merongrong perekonomian kita. Covid boleh membuat kita cemas dan gundah gulana. Tetapi kita harus mengangkat kepala Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita pegang dari kebenaran firman Tuhan ini. Hal yang kedua yang harus kita pegang dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seorang Daud dalam mazmurnya pada saat ini. Daud ketika dia mendapatkan kemenangan, ketika Tuhan mempercayakan kepadanya untuk memindahkan tabut perjanjian, maka fokus utama yang Daud sampaikan dalam mazmurnya pada saat ini bukan dirinya, tetapi fokus utamanya siapa itu yang memberikan kemenangan, siapa itu yang memberikan izin kepadanya untuk memindahkan tabut perjanjian. Maka dia mengembalikan pujiannya bukan untuk dirinya tetapi untuk Tuhan. Ini yang menjadi terpenting bagi kita. Ini menjadi fokus utama. Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika dia memperoleh segala sesuatu di dalam kehidupannya, ketika dia memperoleh berkat-berkat yang begitu luar biasa kepada kehidupannya, dia menjadi menyombongkan diri, dia melupakan siapa pemberi berkat itu. Dia kehilangan fokus, salah fokus di dalam kehidupannya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita, kita jangan sampai salah fokus di dalam kehidupan ini. Fokus utama kita tetap Tuhan. Fokus utama kita tetap Tuhan, Raja kemuliaan itu. Maka ketika kita membuat fokus utama kita yaitu hanya kepada Tuhan, disitulah kita bisa bermazmur, kita bisa mempermuliakan Tuhan, dan mazmur yang kita sampaikan benar-benar berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di sini dikatakan yaitu siapakah dia itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Siapakah yang menjadi Raja kemuliaan bagi kita? Siapakah yang menjadi Raja di dalam hati kita? Apakah harta kita? Apakah kedudukan kita? Apakah kehormatan kita? Apakah dunia ini yang menjadi Raja di dalam kehidupan kita? Tentu firman ini mau mengatakan tidak demikian. Siapakah dia Raja kemuliaan? Raja kemuliaan hanya Kristus Yesus. Hanya dia yang pantas dan yang patut kita sembah dan kita muliakan. Nubuat ini disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Nubuat ini mengajarkan kita, mengajak kita, memberikan kesadaran kepada kita supaya kita menyambut Raja kemuliaan itu. Supaya segala gerak kehidupan kita dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, apakah kita mau mengangkat kepala kita, membuka pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad, pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad? Ini yang harus kita buka lebar-lebar. Ini yang harus kita kendalikan. Ini merupakan bagian daripada kehidupan kita. Pintu-pintu gerbang yang menghambat kehadiran Tuhan, ini harus kita buang supaya Raja kemuliaan itu masuk ke dalam hati kita, supaya kita mengangkat kepala, membuktikan bahwa kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat keindahan firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mengangkat kepala menyambut Raja Kemuliaan. Dan ini merupakan seruan bagi kami untuk kami lakukan. Ajar kami supaya hidup berkenan di hadapan-Mu. Pada masa-masa yang sulit ini oleh karena COVID, sering sekali kami gundah gulana, cemas, menangis dan ketakutan. Tetapi ketika Engkau sudah hadir dalam hati kami, maka ketakutan, kecemasan dan kegundah gulanahan akan kami taklukkan. Kami akan berjalan berfokus bersama dengan Tuhan, mengarahkan segala hidup kami bersama dengan Tuhan dan membiarkan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.